Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadz yang kami muliakan, kami cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Para peserta dari para ustadz pengampu pelajaran Al-Quran, para ustadzah dan teman-teman undangan di daurah yang kedua ini, rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali meneruskan pembelajaran metode Asy-Syafi'i yang sebelumnya sudah kita pelajari, metode atau buku kuning. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke buku hitam, buku lanjutan dari buku sebelumnya. Sesi ini kira-kira selesai jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 11. Jam 11. Jadi dari sekarang sampai jam 11 kita insya Allah akan bersama daurah ini. Kemudian mulainya jam berapa tadi? Dan nanti setelah jam 1. Jam 1. Taib ikhwah sekalian, berarti buku ini dipaksa harus selesai 2 hari gitu ya? Begitu. Taib. Kalau ingin dihabiskan bisa insya Allah, karena mungkin buku ini pun juga tidak asing dengan sebagian kita. Jadi mungkin sudah lumayan paham-paham. Jadi saya hanya ingin mensyarah apa yang mungkin bisa disyarah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para ustadz dan ustadzah, a'azani Allah wa iyyakum. Buku ini yang sekarang kita pelajari sebelumnya sudah ada panduan pembelajaran buku tajwid ini, durasinya, yang insya Allah apabila kita ketika kita mengajarkan ini, kita bisa atau kita sudah menguasainya, maka insya Allah waktu-waktu yang telah ditentukan ini bisa kita sesuaikan, bisa kita tepati. Dan ini insya Allah sesuai dengan kemampuan standar, kemampuan keumuman orang di dalam memahami. Kecuali mungkin sebagian ada yang mungkin perlu tindakan khusus karena mungkin sebelumnya tidak memiliki kemampuan dan bayangan di dalam mempelajari ilmu ini. Baik. Ikhwati a'izai rahimani wa rahimakumullah. Buku yang kita bersama kita sekarang ini adalah buku pendalaman dari buku sebelumnya, di mana diharapkan dari buku sebelumnya seorang yang belajar buku kuning itu dia bisa membaca Al-Quran.
Dia bisa membaca Al-Quran itu dengan lancar. Bahasa Arabnya murunah. Murunah, lancar, teliti di dalam memperhatikan huruf dan harokatnya, tidak tertukar-tukar harokat dan huruf. Harokat ini dengan harokat itu, huruf ini dengan huruf itu. Makanya dilatih untuk membedakan antara qaf dengan kaf, antara huruf sin dengan shin, dan lain sebagainya. Sehingga terlatih seseorang itu di dalam ketelitiannya dan juga lancar. Tapi dalam kondisi seperti itu dia pun belum tentu betul-betul menguasai fikih dari apa yang dia baca. Bisa jadi dia cukup fasih lisannya ketika baca, tapi apa yang mendasari kefasihan dia itu mungkin dia belum memiliki atau kurang dia miliki. Dia baru terbiasa dari lisan gurunya, dari bacaan gurunya dia ikuti, sering dengar murattal, bacaan Al-Quran yang diperdengarkan dia juga ikuti. Tapi untuk ilmunya atau alasan mengapa dia membaca seperti itu, bisa jadi dia tidak tahu atau lupa-lupa atau mungkin banyak hal yang samar bagi dia. Maka di sini diperlukan kelas pendalaman ini. Di kelas pendalaman ini tentunya kita lanjutkan sedikit dari bagian membacanya. Kita kenalkan mereka. Pelajaran pertama mengenal bacaan alif lam. Alif lam ada dua, ada alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Ini kita terangkan kepada mereka, kepada anak murid kita, kepada murid-murid kita, bahwasanya di sana ada alif lam al-qamariyah dan di sana ada yang asy-syamsiyah. Yang sering diistilahkan untuk al-qamariyah itu idhar dan asy-syamsiyah itu dibaca dengan idgham. Alif lam di sini dibaca jelas bila bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Hurufnya adalah hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ini huruf-huruf al-qamariyah. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Itu kumpulan huruf al-qamariyah yang dikumpulkan oleh ulama. Di sini Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri lah yang mengumpulkan huruf-huruf tersebut. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Sebenarnya di sini dikumpulkan huruf-huruf itu dengan menjadi
kalimat itu untuk mempermudah kita menghafal, walaupun mungkin kata tersebut dipaksa-paksakan artinya, tapi memang betul bisa difahami dengan baik. Seperti kata abghi. Abghi diambil dari kata abgha yubghi. Abghi fi'il amar majzum, artinya berharaplah. Hajjaka, berharaplah dari kebaikan hajimu, artinya kita berusaha untuk menyempurnakan haji kita. Wa khaf aqimahu, dan takutlah dari ketidakdapatan pahala dari ibadah haji itu apabila kita melanggar hukum-hukum haji. Ini apabila haji diartikan menurut arti yang syar'i. Tapi apabila yang dimaksud secara bahasa, maka haji adalah suatu, artinya tujuan. Ya, artinya adalah tujuan. Artinya bersungguh-sungguhlah untuk mencapai tujuanmu dan hati-hati dari ketidakberhasilan usahamu di dalam meraih tujuanmu tersebut. Jadi ikhwati a'izai rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikumpulkan oleh para ulama untuk menghafal itu bukan sesuatu yang main-main ya. Para ulama sejak dulu ketika mereka mengarang manzumah dan mengusahakan untuk mencarikan sesuatu yang pendek atau kata-kata yang dikumpulkan huruf ini dan huruf itu untuk memudahkan para qurra, para pembaca Al-Quran di dalam mengingat, istihdar, di dalam mengingat ilmu yang sekarang sedang dia butuhkan atau sedang perlu dia sampaikan. Nah, kemudian asy-syamsiyah, alif lam melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf ini disebut dengan huruf syamsiyah. Oleh huruf tersebut adalah ta, fa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, dan nun. Contohnya antum bisa pahami semua itu. Jadi huruf syamsiyah adalah semua huruf selain huruf al-qamariyah. Begitu saja para ulama biasanya membiarkan kalau seandainya ada dua yang berlawanan, salah satunya disebut, kemudian yang lain tidak disebut, artinya yang lain huruf selain huruf tersebut. Di sini ada catatan yang perlu kita kenali, karena kita sebagai pembaca Al-Quran perlu mengetahui ini dan juga mengajarkan kepada murid-murid kita tanda-tanda bobot, karena mushaf itu ada tanda bobotnya, tanda untuk membantu membaca Al-Quran, seperti harokat, syiddah, kemudian tanda-tanda hamzah wasal, kemudian dan sebagainya, itu termasuk dari ilmu bobot. Kalau yang berhubungan dengan hurufnya, maka itu masuk dalam ilmu rasm. Ada rasm, ada bobot. Bobot ini pada asalnya adalah ijtihad, tapi ijtihadnya nggak sembarangan.
ijtihad ulama terdahulu. Sebagaimana dia diawali dengan di awal-awal ilmu itu belum sempurna atau belum matang, berangsur dengan hari akhirnya ilmu itu menjadi matang. Dan ada dua madhab yang paling terkenal dalam dhabt ini, yaitu madhabul masyariqah dan madhabul magharibah. Madhabnya orang-orang masyriq. Orang masyriq itu seperti Mesir, Suria, itu orang-orang masyriq. Jadi ada ulama masyriq. Ada lagi ulama maghrib. Ulama maghrib itu ya sekarang yang ada di Maghribul Arabi. Dua madhab ini dua madhab yang terkenal. Dan sebelumnya ada ulama yang paling menjadi rujukan dalam masalah dhabt, yaitu Abu Amr Ad-Dani rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 444 Hijriah, dan muridnya Al-Imam Abu Dawud. Abu Dawud di sini Abu Dawud dari murid beliau. Abu Dawud muridnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Dua-duanya ini menjadi rujukan utama di dalam ilmu dhabt. Sebelumnya sudah ada ilmu ini, tapi ilmu ini betul-betul matang di era mereka berdua, guru dan murid ini. Orang sekarang merujuk kepada bukunya dua-duanya ini. Setiap percetakan mushaf di dunia ini tidak mungkin tidak melewati dari karya ilmiah Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Semuanya pasti mengambil dari mereka. Ada sebagian yang mereka mengkhususkan mengambil dari salah seorang dari dua ini saja. Ada sebagian yang membandingkan di antara kedua ini mana yang lebih kuat dari segi alasan. Kenapa begini? Kenapa ini berpendapat seperti ini? Yang lebih tepat adalah yang terakhir ini, sikap yang terakhir, yaitu diambil mana yang terkuat di dalam alasannya mengapa ini ditulis begini, dhabtnya mengapa begini. Dan ulama dahulu ketika mereka berpikir untuk masalah urusan dhabt itu belum ada komputer. Tapi mereka sudah memikirkan apa yang kira-kira bisa menjaga kebenaran bacaan qari, orang yang sedang baca Al-Quran. Di mana orang kalau paham tanda itu nggak mungkin salah. Bahkan bisa bertambah ilmunya. Beda dengan zaman sekarang ketika orang sudah mulai Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu teknologi, kemudian akhirnya mushaf itu dibuat sedemikian mungkin untuk memudahkan orang menurut mereka. Seperti contohnya ada mushaf umpamanya diklaim memudahkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid.
diwarna-warnai, huruf ini warna ini, ketemu huruf ini jadi warna ini, warna ini, warna ini. Pas ada beberapa kondisi dia bingung, pilih warna yang mana ya? Masalahnya dari satu sisi ini begini, dari satu sisi ini begini, bingung dia. Akhirnya nggak diwarnain. Wartoh, kebingungan karena nggak punya teori yang menyeluruh. Inilah yang membuat akhirnya nggak bisa. Itu tidak berlaku untuk semua. Beda dengan alamatul dhabt. Beda dengan alamatul dhabt yang ditulis para ulama, nggak sembarangan. Itu dia punya kaidah di balik itu. Ada kaidah-kaidah yang itu akan menyeluruh. Orang tahu ini, dia tahu konsekuensinya. Tahu konsekuensinya kepada yang setelahnya dan sebelumnya. Dan mungkin bisa tahu juga konsekuensinya dari segi bahasa. Jadi keluar dari pembahasan pengucapan, dari bahasa pun dia mungkin dapat faedah dari itu. Jadi perlu bagi kita sebagai guru untuk mendekatkan murid-murid kita minimal kepada tanda-tanda ini. Dan ini ilmu yang sudah bisa dikatakan langka dan jarang diketahui oleh banyak orang. Minimal dasar. Masalah dhabt dasar murid-murid kita tahu. Ini tanda ini Ustaz, ini nggak mungkin tanda ini di sini. Pasti ini tandanya ini dan sebagainya. Baik, ikhwati a'izai rahimani rahimakumullah. Tanda di atas ada kepala shad yang berada di atas huruf alif, bukan harokat dhammah, melainkan ra'su shad. Itu adalah kepalanya huruf shad. Yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Kenapa ditulis ra'su shad? Dia sebagai perwakilan kata wasal, hamzatul wasal. Jadi hamzah ada dua kan, hamzatul qat'i dan hamzatul wasli. Di sini dia hamzatul wasl. Alif lam al-qamariyah dan asy-syamsiyah, ya, untuk al-qamariyah dan asy-syamsiyah ini, itu alif lamnya pasti alif lam pasti hamzahnya itu hamzatul qata'. Pasti hamzahnya adalah hamzatul wasal, bukan hamzatul qata'. Sehingga karena dia hamzatul wasal, maka dia ditulis dengan ra'su shad. Begitu pula yang lain, kalau seandainya bukan dia dia bukan hamzatul qat'i, maka akan ditulis juga kepala shad. Kalau bukan pada alif lam. Mungkin pada selain alif lam diketemukan hamzah, dia bukan hamzatul qat'i, maka pasti ada tulis shad sebagai perwakilan kata wasal. Dia hamzatul wasal, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca, ya. Tapi kalau kita ibtidak dari itu akan dibaca. Contohnya wal jibal, wal jibal. Ini ada tulisan hamzatul wasal, bukan dhammah, bukan wa'ul jibal. Kita buat, kita dan murid-murid kita itu teliti dengan tanda itu. Lihat nak, ini kepala shad, kepalanya huruf shad. Artinya dia hamzatul wasal. Kalau seandainya kita mulai dari situ, maka kita baca al-jibal. Tapi itu tidak pantas bagi kita ibtidak dari itu. Nah, mungkin ada kata-kata yang lain yang
yang bisa kita contohkan. Nah, ini kalau kita mulai dari sini, maka kita langsung baca dengan hamzah, al-jibal umpamanya. Baik, ini perlu kita ingatkan kepada diri kita dan murid-murid kita. Pelajaran berikutnya, huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasal, alif atau alif lam. Kalau ada huruf mat yang bertemu dengan hamzatul wasal, alif atau alif lam, maka cara bacanya dibaca tidak panjang ketika wasal dan dibaca panjang ketika waqaf, yaitu ketika kita tidak sambung dengan alif lam berikutnya. Atau hamzah wasal berikutnya. Contohkan, waqalu alhamdulillah. Waqalu di sini ada waw, waw maddiyah, waw sukun maddiyah 2 harakat. Kemudian setelah itu alhamdulillah. Kalau setelah itu ada alif, ya, alif ditulis tapi tidak dibaca. Alif jamak ditulis tapi tidak dibaca, makanya ada tanda bulatan di sana. Ada tanda bulatan. Alhamdulillah, waqalul hamdulillah. Kalau kita waqaf waqalu. Kalau disambung waqalul hamdulillah. Begitu pula waqalal hamdulillah. Waqalal hamdulillah. Ini kita ajarkan betul-betul. Wa ma fi. Begitu kalau kita waqaf wa ma fil ard. Kita coba kepada murid-murid kita bagaimana mereka membaca. Contoh lagi, waqalul ana, waqalu. Contoh lagi, fa'aktharu fihal fasad, fihal fasad, fiha. Ketika kita mengajarkan kepada mereka, kita contohkan dua-duanya dan kita suruh kepada mereka untuk melakukan kedua-duanya. Ingat, ini ada mat ketemu dengan hamzah wasal, maka berarti mat ini kamu baca mat ini apabila kita waqaf sebelumnya. Tapi kalau kita wasal maka kita tidak baca. Dibaca tidak panjang. Oh iya. Pelajaran berikutnya adalah pelajaran yang ketiga, adalah yaitu mengenal lafzul jalalah. Mengenal bacaan Allah lafzul jalalah. Kita lihat tulisan lafzul jalalah juga, hamzah pertama juga hamzatul wasal. Ada tanda shadnya, berarti hamzatul wasal dari nama Allah, Allah. Dan nama Allah Subhanahu wa taala ini alif lam yang pertama juga sebenarnya juga alif lam asalnya. Terlepas itu alif lam lit ta'rif atau alif lam lit ta'zim untuk pengagungan, yang jelas itu alif lam.
al. Adapun lah itu diambil dari kata ilah, ya, dari kata ilah. Asalnya adalah al-ilah, ya. Ilah itu sesembahan. Kemudian hamzahnya dihilangkan karena untuk memudahkan orang menyebut lah. Afwan. Karena untuk untuk menentukan bahwasanya sesembahan itu hanya itu yang satu, maka ditambahkanlah al-ilah. Al-ilah. Kemudian setelah itu, karena untuk memudahkan, dihilangkan hamzahnya itu Allah. Kemudian para ulama menyebutkan secara otomatis orang-orang mengagungkan zat yang disembah tersebut. Kemudian mereka mengangkat suara mereka atau mengangkat lidah mereka ke atas dalam rangka pengagungan terhadap zat yang disebut tersebut, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Untuk tulisan Allah, di situ tertulis di atas tasydid harakat fathah, ya enggak? Alif miring. Seperti itulah tulisannya yang benar. Dan tidak benar tulisan Allah yang ditulis di atas tasydid itu alif khanjariyah, ya, alif khanjariyah mu'wajjah, tidak tepat. Ini pengkhususan untuk nama Allah. Jadi ulama babat sejak dahulu mereka bersepakat untuk nama Allah tidak boleh ditulis di atasnya, di atas tasydid itu alif al-khanjariyah. Pengkhususan, ini nama tidak ada yang enggak kenal. Tidak ada yang enggak pantas, salah membacanya. Tidak pantas seseorang salah di dalam membacanya dan dibedakan dengan yang lain. Dan itu sepakat para ulama sejak dulu. Ya. Sampai masa sempurna dan matangnya ilmu babat, yaitu di zamannya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dan Al-Imam Abu Dawud Sulaiman. Abu Amr Ad-Dani ini mungkin sedikit istitrad. Abu Amr Ad-Dani adalah seorang ulama yang bukan hanya terkenal dalam ilmu Al-Quran dan qiraat, tapi beliau juga salah seorang ulama yang terkenal di dalam kekuatannya di dalam memegang sunnah Rasulullah SAW. Beliau termasuk dari ahli hadis. Beliau punya buku tentang fitan. Tentang fitan itu sangat bagus untuk dijadikan kajian karena sangat berbobot, terkhusus ketika kita menghadapi berbagai gelombang fitnah di akhir zaman ini. Dari buku Al-Fitan itu bisa diketahui bagaimana semangat beliau di dalam memegangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allah apabila di awal atau huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah, maka dibaca tafkhim. Allah, kita ajari murid kita. Allah, huwallah, ayatullah, rasulullah, dan seterusnya.
Ya, apabila sebelumnya fathah atau dhammah, maka alif lam tersebut dibaca tafkhim. Nasrullah. Cuman mungkin yang perlu kita perhatikan atau yang kita awasi adalah jangan sampai huruf sebelum lafzul jalalah, apabila dia huruf tipis, jangan sampai dibaca tebal. Contohnya Rasulullah, jangan sampai dibaca Rasulullah. Lu, lam yang semestinya tipis dibaca tebal. Lu, Rasulullah. Lu, bukan lu tapi lu. Rasulullah. Begitu pula huwallah, tipiskan. Huwa. Ya, apa kata Imam Ibnu Jazari? Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi, dan seterusnya. Wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana. Disebut di nas oleh beliau kata Allah, jangan sampai dibaca Allah tapi Allah. Tapi jangan juga berlebih-lebihan di dalam menipiskan hamzah, seperti Allah juga tidak benar. Tipiskan tapi tidak berlebih. Allah, jangan Allah. Jangan terlalu berlebihan juga di dalam menipiskannya. Radiyallah, Nasrullah. Nah ini barakallah, bagaimana? Barakallah, ka, bukan ko. Barakallah. Nah ini kita latih murid-murid kita. Seperti huwallah tadi, pas orang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwa, qul huwallah, ya kan? Begitu. Lafzul jalalah apabila huruf sebelumnya berharakat kasrah, maka dibaca tarqiq. Alhamdulillah, billah, biiznillah, dan seterusnya. Catatan pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mat yang harus dibaca panjang 2 harakat pada saat tafkhim atau tebal maupun tarqiq atau tipis. Pelajaran keempat, mengenal mat dan tasydid. Karena kita belum belajar tajwid, maka kita fokuskan mereka, murid-murid kita, untuk membaca mengikuti kita. Tidak perlu kita perkenalkan apa itu namanya. Bacaan mat yang bertemu dengan huruf bertasydid, mada. Ini mat, ma, ya, ma, alif. 2 harakat, alif, mat tabi'i 2 harakat, mada. Mada. Sekarang dalnya bertasydid, dibaca bagaimana? Madda. Kita ajak dia membaca. Jadi ini dipanjangkan daripada yang sebelumnya, kemudian kita tasydidkan. Mada, madda, dan seterusnya. Kita sampaikan bahwasanya ketika dal ini bertasydid, maka alif pada mat tabi'i 2 harakat tadi dibaca menjadi 6 harakat. Dan itu namanya mat lazim kalimi mutsaqqal. Nanti kita akan lebih dalam lagi mempelajarinya. Yang jelas dibaca 6 harakat, begitu saja, supaya dia tahu ini dibaca 6 harakat. Lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa,
namanya nggak masalah. Pada lafaz di atas huruf mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid setelah mat, maka harus diperhatikan bacaan gunnahnya. Harus diperhatikan gunnahnya. Itu nanti sambil kita biasakan saja. Jadi langsung mereka musyafahah saja dengan kita. Latihan membaca mat dan tasydid. Nah, di sini kita latih mereka. Hajjun yatamassa sawaffa atuhajjunni, dan seterusnya. Kita latih mereka. Semua dilatih ini ya. Ini hanya sekedar perwakilan saja. Habis itu pelajaran yang kelima, cara baca huruf yang tidak berharokat di awal surah. Huruf ini dikenal dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini nanti akan kita bahas juga pada beberapa pelajaran tajwid. Di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Ada beberapa surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, dan itu tidak sedikit. Mungkin di 30 tempat ya, 30 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Tentunya dia dibaca adalah dengan menyebut huruf-huruf nama dari huruf-huruf tersebut. Seperti yang pertama dibaca dengan alif, nama huruf pertama, kemudian lam 6 harokat, mim, dan di antara keduanya mim bertemu dengan mim yang melahirkan adanya gunnah, adanya idgham, maka dibaca alif lam mim alif lam mim. Kita latih mereka semua ya, dari ini semua. Sebenarnya ini pun juga ada yang dikumpulkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Siapa yang tahu? Huruf muqatta'ah ini ada yang mengumpulkannya. Untuk huruf muqatta'ah, hakimun qati'un lahu sir. Apa sebelumnya? Hakimun qati'un lahu sir. Sebelum hakim ada satu huruf. Mungkin ustazah bisa mengingatkan? Huruf muqatta'ah dikumpulkan jadi apa biasanya?
hakimun qati'un lahu sir. Apa sebelum hakim? Hakimun qati'un lahu sir. Nah, biasanya namanya nassun ya. Nassun hakimun qati'un lahu sir. Nun sad ha kaf ya mim. Hakimun qati'un qaf, kemudian alif di sini ya, alif setelah itu qati'un ta ain sir lahu lam ha sin dan ra ya. Nassun munqati'un lahu sir, itu huruf-huruf muqatta'ah. Dan huruf muqatta'ah ini kalau dibahas dari sisi tajwid, dari sisi ilmu tafsir, dari sisi akidah, itu bisa menjadi tema bagus untuk kajian. Bisa jadi pintu untuk berdakwah tauhid dan lain sebagainya. Satu kajian saja khusus untuk membahas huruf muqatta'ah dari semua sisi. Ya, mungkin ada juga sisi-sisi selain itu, ya, sejarah dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita membaca alif lam mim shad, alif lam ra. Lihat nak, alif habis itu lam ra, lam ra. Dari itu, dari huruf-huruf ini ada yang dibaca dua harokat saja, yaitu hayyun tahura. Ya, kalau nggak salah kan, hayyun tahura dari nassun hakimun qati'un lahu sir. Kemudian alif. Nah, berikutnya ada satu tempat di surah Ar-Ra'd. Ingat, surah ini berdekatan dengan yang dimulai dengan alif lam ra, sehingga kita harus betul-betul memilih alif lam, betul-betul memperhatikan, karena dia bisa jadi nanti kebaca alif lam ra. Alif lam mim ra. Begitu pula pada surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Di sini ain bisa dibaca 6 harokat atau 4 harokat. Toha, kemudian to sin mim, itu sin nunnya dimasukkan ke mim pada riwayat Hafs yang kita baca. To sin mim. Ya, kita baca dengan diidghamkan. To sin mim. Tosin. Nah, ini juga satu surah yang berada di tengah, di antara dua surah yang tosin mim, antara surah Asy-Syu'ara dan surah Al-Qasas. Yasin Sad, Yasin Sad, Hamim. Habis itu
situ kita ketemu Ain Sin Qaf di surah apa? Ain Sin Qaf di surah Asy-Syura. Betul ya? Di surah Asy-Syura, Ain Sin Qaf. Sebagai faedah, Ain Sin Qaf di surah Asy-Syura itu ayat kedua. Ya enggak? Ayat kedua dari surah Asy-Syura. Jadi alif lam mim ayat pertama pada adul kufi, tentunya pada penghitungan kufi dan mungkin penghitungan yang lain. Jadi di mushaf itu jadi 2 ayat. Ya, Hamim ayat pertama, kemudian Ain Sin Qaf ayat yang kedua. Tapi walaupun ini 2 huruf, ini lebih baiknya dibaca dengan disambung tanpa diputus. Tanpa diputus. Loh, kenapa? Kenapa lebih baik? Bukankah Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman beliau menukil madhabnya Syafi'i dan madhabnya jumhurus salaf al-wuquf ala ru'usil ayat, waqaf di setiap akhir ayat itu sunnah. Begitu juga pendapatnya Abu Amr Ad-Dani rahimahullah. Kenapa Ustaz katakan di sini lebih baik disambung? Padahal dia 2 ayat. Maka kita katakan ini pengecualian. Kenapa pengecualian? Karena dia sudah diriwayatkan dari naqalatul qiraah, dari para penukil qiraat, ulama dari guru ke guru sampai para sahabat, sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke Jibril. Mereka membaca ini semua dengan tidak diputus. Sedangkan untuk urusan qiraat ada ahlinya, ada pendekar-pendekarnya. Dan kita tidak untuk menjaga dan kita seyogianya harus disiplin dengan disiplinnya pendekarnya, ahlinya. Urusan pada asalnya kita lebih utama waqaf pada setiap ayat, okelah kita ikuti, itu pendapat yang dinukil Al-Baihaqi, pendapat jumhurus salaf. Thayyib, kita ikuti gitu. Tapi kalau untuk ini tidak. Karena ini dari dulu para ulama ya belajar dari gurunya, mereka biasa menyambungnya, tidak diputus, tidak begini. Hamim. Ambil nafas. Ain sin qaf. Tidak. Tapi mereka menyambung. Apa alasannya menyambung? Karena tujuan dari huruf muqatta'ah ini sama. Tujuannya adalah untuk untuk menantang orang-orang kufar Quraisy. Ayo, bisa enggak kalian datangkan seperti Al-Qur'an yang berasal dari huruf-huruf yang kalian ucapkan dalam bahasa kalian. Nih, lihat huruf-hurufnya. Karena tujuannya sama itu, maka dia disambung. Walaupun secara ayat dia beda. Itu ayat pertama, yang kedua ayat kedua. Tapi untuk qiraat dia ada bidangnya tersendiri.
Makanya benarlah perkataan Mujahid bin Jubair ketika beliau mengatakan al-qira'atu sunnah. Qiraat itu adalah suatu jalan yang diikuti. Al-qira'atu sunnah. Namanya qiraat itu adalah jalan yang harus diikuti. Ada tambahan dari sebagian, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Jadi muttaba'ah itu tambahan atas perkataan Mujahid bin Jubair, muridnya Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu rahimahumullah. Khusus pada huruf ain boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Ini nanti ada konsekuensinya dengan qiraat. Nanti kita akan bahas pada pembahasan tajwid. Apa alasannya mungkin nanti kita bisa bahas. Untuk ketepatan dan benarnya bacaan sebaiknya belajar langsung dengan guru atau talaqi. Langsung belajar kepada guru. Jadi guru yang langsung meneliti ketepatan panjangnya murid ini. Baik, ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mengenal tanda-tanda waqaf. Halaman 10, coba lihat. Ada tanda-tanda waqaf yang terdapat di dalam mushaf. Ada tanda-tanda waqaf yang terdapat di dalam mushaf. Tanda-tanda waqaf ini sudah lama, teman-teman. Tanda-tanda waqaf ini sudah lama sekali. Ada namanya As-Sajawandi. As-Sajawandi ini adalah ulama dulu sekali. Beliau termasuk yang pencipta untuk tanda-tanda ini, untuk memudahkan orang awam waqaf. Dengannya orang mudah untuk membaca Al-Quran. Yang pertama adalah tanda mim. Ini adalah tanda waqaf lazim. Seorang qari harus waqaf atau memberhentikan bacaan pada lafaz yang bertanda ini. Sebab jika dia wasal atau menyambung bacaan padanya, maka dapat mengubah makna ayat. Kemudian ada lagi qili. Qili ini adalah tanda waqaf aula atau al-waqfu aula. Waqaf itu lebih utama, lebih baik. Jadi seorang qari boleh waqaf, boleh wasal, namun waqaf yang lebih utama. Mungkin ini masih ada keterkaitan dengan setelahnya. Iya. Kemudian ada tanda jim. Ini adalah tanda waqaf jaiz. Maknanya seorang qari boleh waqaf dan boleh juga wasal. Boleh memilih di antara keduanya. Seorang qari boleh waqaf dan boleh wasal, boleh memilih di antara keduanya. Artinya dia berada betul-betul di tengah. Kondisi mau mewaqaf atau mewasal sama saja. Tidak ada yang diutamakan. Kemudian ada tanda sili. Ini adalah tanda wasal aula. Mewasal itu lebih baik. Maknanya seorang qari boleh wasal, boleh waqaf, boleh wasal, namun wasal yang diutamakan. Kemudian tanda la, ini adalah tanda waqaf mamnu' atau waqaf yang terlarang. Ini adalah tanda waqaf mamnu' atau waqaf yang terlarang. Maknanya tidak ada waqaf bagi seorang qari atau jangan waqaf pada lafaz bertanda ini kecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Kemudian tanda titik 3 di dua tempat yang berdekatan. Ini adalah tanda waqaf mu'anaqah atau waqaf ta'anuq dan lain sebagainya dari nama-namanya, atau waqaf muraqabah bisa juga. Namanya bisa juga disebut dengan waqaf muraqabah. Maknanya adalah seorang qari harus waqaf pada salah satu lafaz yang bertanda titik 3 ini.
kurang baik apabila wasal pada keduanya, dan dilarang wakaf berhenti pada keduanya. Jadi ketika dikatakan harus di sini sangat ditekankan, dan ini terkait dengan disiplin bidang, ya, disiplin ilmu. Tidak baik dia kalau seandainya dia wasal. Contohnya ayat dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu ada tanda waqaf ta'anuqnya. Maka kita pilih salah satunya dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seputar tanda-tanda waqaf yang sekarang kita dapat ini juga perlu untuk kita ketahui dan kita ajarkan kepada murid kalau seandainya itu penting. Tapi untuk tanda yang 1 dan yang 5, lihat 1 dan 5 itu sudah tidak ada lagi, kalau tidak salah, di mushaf yang diterbitkan di Mujamma' Malik Fahad yang terakhir ini, yang terbit tahun 1425 Hijriah. Khususnya wakaf mamnu' la itu sudah tidak ada lagi, ditiadakan. Karena lajnah yang ada di sana yang diketuai oleh Syekh Al-Hudzaifi, mereka berpandangan tidak ada yang diharamkan dari yang di Al-Quran itu kita wakaf di situ, karena masing-masing yang ada di Al-Quran itu mu'jiz. Dia masing-masing yang ada di sana mu'jiz dan lain sebagainya dari beberapa alasan. Adapun pada mushaf Mujamma' Malik Fahad yang lebih lama, yang sebelumnya, yang terbit pertama, yang terbit pada tahun 1405 Hijriah, ya, itu ada dan lumayan. Kalau banyak banget enggak, lumayan ada. Para ulama khilaf, pakar Al-Quran dunia, tentang masalah ini, ya, apakah masih perlu atau tidak. Intinya, kalau memang itu ada suatu tempat memang dikhawatirkan bisa merubah makna atau bagaimana, maka perlu antisipasi. Kalau seandainya dengan la tidak bisa jadi nanti perlu dengan tanda wakaf sebelumnya agar orang setelah itu tidak wakaf di tempat itu. Seperti itu sebagai solusinya. Jangan la-nya dihilangkan tapi umat tidak dikasih solusi. Dan ini yang kadang-kadang terlihat pada sebagian mashahif. La-nya dihilangkan tapi tidak dikasih solusi umat di mana wakafnya supaya tidak terhenti di situ. Nah, ini kan menghilangkan suatu yang maslahat buat mereka tapi tambah PR. Mestinya kita cari solusi kalau seandainya tidak akan ada la. Tapi kalau kita perhatikan dari mushaf-mushaf yang terbit di dunia, khususnya yang terbit di Suriah, di beberapa negeri Islam yang masih ada tanda wakaf mamnu' mengikuti sajawandi, maka kita lihat banyak maslahatnya yang luar biasa. Wakaf lazim ini juga perlu, karena banyak di Al-Quran itu yang kita harus berhenti di situ. Kalau disambung bisa berubah makna. Contohnya, Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Ya enggak, orang kafir itu menghina orang-orang yang beriman.
Apa habis itu Allah katakan walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Coba kalau disambung bagaimana? Walladzina taqau masuk di sana. Dan seolah-olah orang-orang kafir di atas mereka pada hari kiamat. Jadi wakaf lazim, tanda wakaf lazim ini masih sangat diperlukan, dan banyak lagi di tempat-tempat Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim. Tanda qili dan sili itu juga para ulama tidak sembarangan itu. Itu mereka bermusyawarahnya itu tandingan alasan dari buku wakaf dan ibtida. Buku wakaf ibtida itu akhi, masya Allah, luar biasa banyaknya. Kalau beli semua mungkin satu rak gede itu penuh dengan buku wakaf dan ibtida saja. Itu masalah wakaf dan ibtida. Belum lagi yang berhubungan dengan tafsir. Karena wakaf dan ibtida itu erat hubungannya dengan ilmu tafsir. Kalau tafsir jelas kitabnya berak-rak banyak. Kemudian belum lagi yang berhubungan dengan ilmu balaghah. Karena ilmu wakaf dan ibtida itu erat juga hubungannya dengan balaghah. Kadang-kadang dari segi tafsir sudah pas, tapi baligh enggak. Dari segi kebalaghahannya baligh enggak? Oh, ada yang lebih baligh dari dia. Ada yang lebih sastra bahasa Arabnya lebih bagus. Jadi hubungannya juga dengan ilmu balaghah. Nah, jadi mereka gak sembarangan menentukan tiga ini, qili, sili, dan jim ini, ya. Baik. Jadi ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, ini perlu kita perhatikan, ya. Kita perlu perhatikan bagaimana tanda-tanda ini perlu kita ajarkan. Khusus untuk qili dan sili di dalam Al-Quran, di dalam cetakan-cetakan mushaf yang ada, itu tanda qili dan sili ini kadang kita sering dapati, ya. Dan itu ada mungkin beberapa yang mungkin perbedaan sedikit. Itu wajar, itu ijtihad. Kadang antum ketemu di mushaf ini mungkin dari segi silinya atau dari segi kilinya, mungkin pada sebagian sisi dia ada beberapa yang kurang pas. Kita dapati di mushaf lain ada yang qili dan silinya di beberapa titik dia lebih pas daripada ini. Tapi dari sisi yang lain yang ini kurang. Itu kan tergantung dengan ijtihad, keilmuan, dan bisa jadi seseorang setelah dia berkembang ilmunya, bertambah usianya, dia cross check lagi, dia perhatikan lagi, oh dulu yang saya anggap ini sili nggak pantas, ini lebih bagusnya qili dan sebagainya. Cuma begini, yang perlu dimasukkan pintu kritik terhadap masalah penetapan tanda qili, sili, dan jim ini di para nusakhul masahif, para lijan tibaatil mushaf, yang perlu dibuka pintu kritik adalah sisi muraat, sisi bagaimana kita memudahkan para pembaca dari segi nafasnya. Dan ini tidak jadi pembahasan. Banyak pembahasannya hanya pembahasan ini bagaimana, ini qili apa sili, oh ini waqaf tam, oh enggak ini waqaf hasan, oh enggak ini waqaf ini, oh enggak ini masih ada ta'alluqnya maknanya dengan ini, oh ini masih ada ta'alluq dari segi i'rab, dari segi i'rabnya enggak, oh ini udah dari segi i'rab enggak ada, cuman dari segi makna masih ada hubungannya.
Itu yang banyak dibahas. Tapi tidak membahas dari segi kemampuan keumuman orang di dalam memiliki napas, menjaga napas. Sehingga masih banyak kadang-kadang yang terlalu panjang atau mungkin memberatkan, padahal sebenarnya sudah layak wakaf di sana. Makanya yang mungkin perlu antum sampaikan kepada murid, sampaikan kepada mereka bahwasanya wakaf sili yang ada itu walaupun lebih utama wasal, tapi kamu wakaf di situ nggak salah. Wakaf kamu di situ benar. Wakafnya kamu di situ tidak salah, benar. Sehingga dia tidak dia tidak ragu-ragu lagi. Ini kadang-kadang bikin orang ragu, ya kan? Bikin orang ragu yang akhirnya orang mengusahakan tapi akhirnya berakibat kepada bacaan yang mungkin amburadul atau terlalu tergesa-gesa sehingga hilang sebagian hukum-hukumnya. Wallahu taala alam. Kita break dulu sekarang. Insyaallah nanti kita akan teruskan 10 menit ke depan. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum.